Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fiddin, jamaah salat maghrib, salat subuh, Ustaz, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita insyaallah melanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap hari Rabu ba'dal fajar. Kita membacakan kitab Salasatul Usul yang berkaitan dengan akidah dan tauhid, di mana kita telah sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkaitan dengan tauhid rububiyah, mengharuskan bagi seorang itu untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Dan beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan seluruh makhluk ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian setelah itu, beliau rahimahullah di sini akan menyebutkan jenis-jenis atau contoh-contoh ibadah. Karena seorang yang meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb, maka dia harus memberikan ibadah dan segala bentuk-bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk perkara yang penting, mengetahui jenis-jenis ibadah. Dikarenakan seorang itu harus memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia tidak tahu bahwa ternyata di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang dianggap bukan ibadah, sehingga dia bermudah-mudahan untuk memberikan salah satu bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah. Maka di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, beliau akan sebutkan anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Qala rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal iman wal ihsan. Dan di antara bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya adalah
seperti al-Islam, keislaman, itu ibadah. Keimanan, itu juga ibadah. Wal ihsan, dan ihsan. Al-ihsan, baik itu berbuat ihsan kepada makhluk, ataupun ihsan, makna ihsan yang dimaksud dalam ibadah tersebut. Qala rahimahullah, dan beliau mengatakan wa minhu du'a'u wal khawfu war raja'u wat tawakkulu war raghbatu war rahbah. Dan termasuk dari ibadah adalah ad-du'a, berdoa. Berdoa adalah ibadah. Al-khawf, al-khawf, rasa takut, adalah ibadah. War raja, dan berharap, adalah ibadah. Pengharapan atas segala kebaikan-kebaikan kepada Allah, itu ibadah. Bertawakal, menyandarkan diri, menyandarkan urusannya kepada sesuatu, itu ibadah. Maka harus diberikan kepada Allah. War-raghbah war-rahbah. Ar-raghbah, ini semakna dengan roja, namun dia lebih khusus. Itu diiringi dengan rasa cinta yang kuat, rasa harap dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. War-rahbah, itu rasa takut yang diiringi dengan apa? Meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kebinasaan dan mendekat kepada orang yang ditakuti, mendekat kepada sesuatu yang ditakuti. Ini rahbah. Taib, dan itu ibadah. Wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu. Khusyur, hatinya khusyur. Dan ini nanti akan disebutkan maknanya pada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wal khasyah, dan al khasyah. Khasyah juga maknanya al khauf, rasa takut. Namun lebih khusus daripada sekedar khauf. Khasyah, rasa takut yang diiringi dengan ilmu, mengilmui sesuatu yang ditakutinya, itu khasyah. Ini juga ibadah. Wal inabah, al inabah, kembali kepada Allah dalam segala hal, sehingga dia tidak berlama-lama jauh dari Allah. Ketika dia melakukan dosa, dia kembali. Itu al inabah. Lebih khusus daripada taubat. Orang yang bertaubat belum tentu dia inabah kepada Allah. Inabah itu kembali dengan amal soleh, mengganti yang buruk dengan yang baik. Itu ibadah. Wal isti'anah wal isti'adah, meminta pertolongan, juga ibadah. Ini isti'anah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, kami meminta bantuan. Wal isti'adah, beristi'adah, minta perlindungan dari segala bentuk keburukan, juga ibadah. Wal istighasatu wal dzabhu wan nadru,
Demikian pula istighatsah. Istighatsah itu meminta pertolongan, hampir sama dengan isti'anah, hampir sama dengan isti'adzah. Namun istighatsah lebih khusus. Dia meminta pertolongan dalam kondisi genting. Istighatsah itu. Sering dengar beristighatsah. Nah, istighatsah itu meminta pertolongan dalam kondisi sangat genting, darurat. Wadzabahu, dan menyembelih. Yang dimaksud menyembelih di sini berkurban. Ya, berkurban. Wan nadru, dan bernadar. Bernadar itu seorang mewajibkan untuk mengamalkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Itu nadar. Ya, dia mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib. Ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, jika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itu nadar. Misalnya, jika saya sampai umur 60 tahun, maka saya akan berpuasa Senin Kamis, misalnya. Ya. Atau jika anak saya lahir, ya, saya akan bersedekah. Saya akan memberikan makan 500 orang miskin, misalnya. Lalu dia bersumpah, demi Allah, demikian. Masalahnya dia tidak wajib untuk memberi makan 500 orang fakir. Tapi karena dia telah bernadar, maka dia wajib untuk menunaikannya pada saat syarat tersebut terpenuhi. Itu nadar. Ini juga ibadah. Sehingga nadarnya seorang itu nggak boleh kepada selain Allah. Itu tadi contoh-contoh ibadah. Dia akan dibahas satu persatu beserta dalil. Yang ini jemaah rahimakumullah akan sangat membekas pada tauhid seseorang itu. Ya, sangat penting untuk kita menyelami, mendalaminya. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Dan yang lainnya lagi, selain dari jenis-jenis atau contoh-contoh ibadah tersebut, dari jenis-jenis ibadah yang lain yang Allah perintahkan, seluruhnya hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk yang lain. Dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surat Al-Jin. Dalil berkaitan dengan tidak diperbolehkan memberikan ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah, dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Ini bagus dihafal itu, karena ini termasuk ayat yang menjadi pondasi. Ya, ayat-ayat yang menjadi pilar dalam tauhid. Allah berfirman, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya al-masajid, tempat-tempat sujud, atau ditafsirkan rukun-rukun sujud, itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalian janganlah kalian beribadah atau berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun. Baik, al-masajid
Itu jamak dari masjid. Masjid jika ditafsirkan adalah mawadhi'us shalah, tempat-tempat salat, maka itu hanya untuk Allah. Tidak boleh seorang itu ya bangun masjid atau menegakkan salat kepada selain Allah. Juga ditafsirkan al-masajid adalah a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Ada berapa itu ikhwah? Anggota sujud, anggota tubuh ada 7. Wajah ya. Wajah itu kening sampai hidung nih. Jadi kalau sujud harus menyentuh hidung, kening, bukan kepala sini sujudnya. Itu yang pertama. Terus kedua, telapak tangan. Kedua telapak tangan ini sampai jari-jari. Jari-jari menghadap ke kiblat. Kemudian apa? Kedua, lutut. Berarti sudah 5. Karena ini dihitung 1. Kemudian ujung kaki. 2. Berarti semua ada 7. Itu juga termasuk penafsiran dalam ayat ini. Wa annal masajid, ya ini a'dha'us sujud. Artinya, anggota-anggota sujud tadi itu, karena sujud itu ibadah. Ya, sujud itu juga bentuk ibadah seorang. Walaupun terkadang ada istilah sujud bukan untuk ibadah, hanya untuk penghormatan misalnya. Namun di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud apapun itu dilarang kecuali kepada Allah. Berbeda dengan syariat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Yusuf misalnya. Jadi pada syariat beliau itu masih diperbolehkan seorang melakukan penghormatan dengan sujud. Namun itu sudah terhapus setelah diutusnya Rasul SAW. Maka ini dalil yang sangat jelas berkaitan dengan segala bentuk ibadah tidak boleh. Fala tad'u, jangan kalian tad'u, itu dari kata da'a. Asal maknanya itu berdoa. Jangan kalian berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun doa juga masuk di dalamnya makna ibadah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Beribadah bersama Allah kepada yang lain. Gitu. Jangan. Mengapa demikian? Mengapa doa juga dimaknakan ibadah secara mutlak? Karena jamaah rahimakumullah, doa itu ada 2 jenis. Du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Doa yang bentuknya masalah, permohonan-permohonan, itu doa masalah. Seorang minta kepada Allah apapun yang dia butuhkan, itu doa masalah. Seperti Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, aku meminta kepadamu ketakwaan, meminta kepadamu al-ghina, kecukupan. Nah, ini permohonan. Doa yang sifatnya permohonan. Atau makna yang kedua, doa al-ibadah. Doa bermakna ibadah secara umum. Karena segala bentuk ibadah itu terkandung di dalamnya apa? Doa. Seorang sholat misalnya. Seorang sholat. Ketika dia akan mengerjakan sholat, apa harapannya dia? Mendapatkan keutamaan kepada Allah, dari Allah. Mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keselamatan. Ini kan harapan. Maka itu adalah doa. Hakikatnya adalah dia
memohon kepada Allah. Dan dia takut, khauf minallah. Sehingga dengan ibadahnya, dengan doanya, dengan salatnya tadi, dia berusaha untuk terhindar dari neraka, dari siksa. Itu juga bentuk doa. Maka ayat tadi, fala tad'u ma'allahi ahada, maknanya janganlah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sini kita akan memulai menjelaskan satu persatu beberapa ucapan beliau rahimahullahu taala, dimulai dari wa anwa'ul ibadah, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat definisi ibadah? Jamaah. 6. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ada lanjutannya itu. Apa lanjutannya? Fadhal ikhwah. Minal aqwali wal af'al, dari ucapan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah itu. Jadi ucapan yang terlihat, yang terdengar, ataupun yang ucapan dalam hati. Jika itu adalah kebaikan, ya, yang Allah cintai, maka itu menjadi ibadah. Ya, ini ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali zahirah wal batinah. Ibadah itu nama yang mencakup seluruh jenis-jenis yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang nampak, terlihat mata, terdengar suara, terdengar oleh telinga, ya, ataupun yang batinah. Batinah itu sesuatu yang di dalam hati. Baik itu keyakinan, keimanan, dan segalanya yang berkaitan dengan amalan hati. Itu juga ibadah. Maka di sana jamaah rahimakumullah, ibadah memiliki, ya, beraneka macam jenis. Ada ibadah yang berkaitan dengan mengeluarkan harta, ada ibadah yang berkaitan dengan menahan diri untuk tidak melakukan ini dan itu misalnya. Ada ibadah yang berkaitan dengan apa? Fisik, al-arkan, anggota tubuh, gitu. Dan lain-lain dari bentuk-bentuk ibadah. Maka di sini beliau memulai di antara bentuk ibadah al-Islam wal iman wal ihsan. 3 ini sebenarnya masuk di dalam tingkatan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam, al-iman wal ihsan. Itu tingkatan dalam agama Islam, dalam agama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meridhai agama yang merujuk kepada tauhid, itulah Islam, dan meninggalkan kesyirikan. Dan di agama Allah, dalam agama Allah itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendahnya, yang paling dasar, itu adalah Islam. Maka seorang yang telah bersyahadat, ya, maka dia itu masuk dalam lingkaran keislaman. Lingkaran keislaman. Dia masuk dalam lingkaran keislaman. Walaupun hanya dia sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dihukumi sebagai muslim, kan begitu. Setelahnya, maka dia wajib untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun urusan hati dia, misalnya dia mengucapkan itu hanya agar disukai oleh banyak orang,
agar lebih banyak pengikutnya, namun dalam hatinya belum menerima secara penuh agama Islam. Maka ini kemunafikan. Pada dasarnya dia masih dalam kondisi kafir, namun seorang itu menghukuminya sebagai muslim karena dia tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Itu lingkaran keislaman. Nah, seorang yang memeluk agama Islam itu sendiri, jamaah rahimakumullah, itu sudah ibadah baginya. Gitu. Keislaman itu ibadah. Bahkan orang yang keluar dari keislaman tidak akan bermanfaat apapun kebaikan yang dia lakukan. Karena di dalam Islam itu terkandung makna-makna yang agung. Ya. Al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah. Itu makna Islam. Islam berserah diri kepada Allah dengan tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang dia ibadahi, dia sembah hanya Allah. Wal inqiyad, tunduk, patuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri, dia tinggalkan semua bentuk-bentuk mensekutukan Allah. Bentuk-bentuk syirik dia tinggalkan semua. Sehingga dia menjadi orang yang muwahhid, orang yang bertauhid gitu. Nah, itu dalam makna Islam itu terkandung demikian. Sehingga orang yang menegakkan keislamannya berarti dia telah beribadah kepada Allah dengannya. Yang kedua, iman. Di dalam keimanan itu juga bahkan lebih dalam, lebih besar lagi, ya, makna yang terkandung di dalamnya lebih besar. Al-iman, ya, seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikrarkan, ya, dengan ucapan al-qaul bil lisan. Dia menampakkan dengan lisan. Maka dimanapun dia berada, dia akan tampakkan keimanannya itu. Nah, ini kan ibadah. Ketika seorang mengatakan kita kelak akan dibangkitkan oleh Allah, nah itu keimanan bukan? Keimanan. Itu bentuk dia mengikrarkan itu. Berarti dia beriman kepada hari akhir. Kita harus bertakwa kepada Allah dengan taat kepadanya misalnya. Itu juga pengikraran itu. Dia sedang mengikrarkan bahwa dia beriman kepada Allah. Ya. Taib. Al-qaul bil lisan wa'tiqad bil janan. Dan dia harus meyakini dengan hatinya. Ya. Dia yakini, bukan hanya diucapkan tapi hatinya juga sama dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat. Wal a'malu bil arkan, dan dengan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi daripada keimanan itu. Iman kepada yaumul akhir, maka amalannya apa? Seluruh amalannya itu adalah untuk mendapatkan kemuliaan yaumul akhir, kan begitu. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, iman itu ibadah. Pada zatnya sendiri itu adalah ibadah. Wal ihsan, demikian pula ihsan. Ini tingkatan yang tertinggi dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah tingkatan ihsan, seorang menjadi orang yang muhsin. Ya. Secara bahasa al-ihsan artinya badlul khair, memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu ihsan. Secara bahasa. Jadi secara bahasa saja ini sudah ibadah itu sendiri. Orang memberikan kebaikan kepada yang lain. Ya. Berbuat ihsan kepada yang lain. Itu ibadah. Baik itu sesuatu yang bermanfaat atau dia mencegah dari bahaya menimpa kepada yang lain, maka ini juga ibadah, bentuk kebaikan.
Sedangkan ihsan yang dimaksud secara syariat, yang diinginkan dalam ya istilah syariat dalam agama Allah, dalam tingkatan agama Allah, al-ihsan yaitu ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika dia tidak bisa pada level yang ini, maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi ibadahnya itu adalah berdasarkan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat. Maka dia seakan-akan melihat Allah, yakni seakan-akan itu Allah berada di hadapannya. Maka dia tatkala berdiri menghadap Allah dalam salatnya, tatkala dia menahan hawa nafsunya di dalam puasanya, tatkala dia menunaikan hajinya, menunaikan panggilan Allah, itu semua seakan-akan dia sedang menghadap kepada Allah. Ini orang yang muhsin, orang yang ihsan. Kalau dia tidak sampai level yang ini, maka kata Nabi, fa innahu yarak, maka Allah itu selalu mengawasimu. Itu tingkatan yang selalu merasa diawasi. Maka jemaah rahimakumullah, orang yang ihsan itu, tingkatannya ihsan, mau tidur saja itu sudah ibadah. Mau tidurnya ibadah, mau makannya ibadah. Kok bisa? Dia selalu merasa diawasi. Pekerjaannya jadi ibadah. Kenapa? Dia berusaha mencari yang halal karena dia tahu dia sedang diawasi. Dia berusaha untuk berbuat baik karena dia merasa diawasi. Merasa diawasinya ini selalu menjadikan ibadah padanya. Maka seluruh nafasnya itu menjadi kemuliaan. Selama dia masih hidup, pahala terus mengalir. Itu muhsin, ihsan itu. Maka tiga ini jamaah rahimakumullah, itu ibadah yang agung. Ya, ibadah yang agung. Maka orang yang ihsan pasti mukmin. Ya, orang yang berbuat ihsan pasti dia mukmin, beriman. Dan orang yang beriman pastilah dia muslim. Pasti dia muslim. Dan tidak kebalikannya. Belum tentu muslim mukmin. Belum tentu mukmin muhsin. Gitu ya. Karena banyak orang yang muslim hanya di KTP. Tapi tidak sholat. Bolong-bolong sholat. Nah ini. Belum ini. Bagaimana mau mencapai derajat keimanan? Perintah Allah saja dilanggar. Kan gitu. Semuanya disebutkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam ya. Sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Itu ketika malaikat Jibril datang dalam sosok manusia, seorang laki-laki yang sangat bersih, ya, rapi, kemudian duduk di depan Nabi SAW. Beliau memegang, ya, meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Dalam dua tafsir, lutut Nabi atau lututnya dia sendiri. Tapi kedua paha, ya maksudnya. Kemudian bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Bertanya lagi tentang iman. Bertanya lagi tentang ya ihsan. Demikian pula beliau bertanya tentang hari kiamat. Ya. Kapan itu hari kiamat? Nabi Muhammad SAW menjawab, saya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita berdua ini nggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau bertanya tentang tanda-tandanya. Bagaimana tandanya hari kiamat itu? Ya, maka Nabi SAW pun menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang panjang. Ya. Dan disebutkan di situ tentang Islam. Engkau bersyahadat dan seterusnya, rukun-rukun Islam. Iman, untuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir,
Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula ihsan sebagaimana yang kita bacakan tadi itu tentang ihsan. Itu semua jamaah rahimakumullah ya harus diberikan kepada Allah. Orang yang berislam ya Islamnya untuk Allah. Ya kan? Agama hanya milik Allah, untuk Allah. Gitu. Maka ketika Allah marah dan memerintahkan Rasulullah bersama pasukannya, perangi mereka. Gitu kan? Perangi mereka. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Gitu kan? Perangi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak ada fitnah. Ya, ini syirik, kekufuran. Dan hingga agama ini hanya milik Allah. Nah, itu. Agama Islam hanya untuk Allah. Jadi niat-niat seorang itu berislam ya harus lillahi ta'ala. Karena itu ibadah. Baik. Demikian pula iman. Keimanan seorang itu ya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh dia mengimani sesuatu yang bukan datang dari Allah dan Rasul. Ya. Dia beriman dengan sesuatu taib yang sumbernya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu dari Rasul, maka jelas Rasul tidak pernah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasara, kaum Yahud. Mereka mengimani apa yang diucapkan oleh manusia selain Rasulnya. Akhirnya mereka membuat-buat Nabi Isa, anak Allah, Uzair, anak Allah, malaikat, anak perempuan Allah, dan seterusnya. Naudzubillah. Ini jamaah rahimakumullah. Mengapa? Karena keimanan mereka itu rusak disebabkan mereka bukan mengimani sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Demikian pula ihsan. Seorang itu ketika ibadah ya dia benar-benar yakin ibadahnya itu kepada Allah ya. Nah, ini juga ibadah. Dan insyaallah akan kita sebutkan ya satu persatu insyaallah dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Tapi mungkin siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Ya. Masya Allah. Siap, Andi. Sujud. Nah. Ya. Tun. Cium tangan. Kalau dia sampai sujud, ya, maka jelas sujud tidak diperbolehkan. Ya. Sujud kepada siapapun. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan memerintahkan istri-istri itu, wanita-wanita itu,
untuk sujud sama suaminya. Gitu. Istri saja nggak boleh sujud pada suaminya. Padahal itu hak suami sangat besar, ya, yang harus ditunaikan kepada istri. Ini menunjukkan apa? Tidak diperbolehkan. Haram sujud itu. Mau bentuk ta'zim. Ya karena yang dimaksud oleh Nabi SAW di situ apa? Sujudnya istri kepada suami. Ibadah bukan? Bukan. Penghormatan. Itu pun nggak boleh. Jadi, jika ingin memuliakan kedua orang tua itu, ya, bukan dengan sujud. Bukan dengan sujud. Apalagi sampai sujud di telapak kakinya, bukan. Ya. Yang paling bagus apa? Memeluknya, mencium keningnya, dan berbakti sepanjang hidupnya. Itu yang paling bagus. Bukan momen lebaran saja datang cium kaki, setelah itu pulang sudah lupa. Ya, lupa sama orang tuanya. Jangankan menghubungi, ya. Jangankan berkunjung, sering berkunjung. Menghubungi saja lewat telepon jarang. Ah, ini nggak perlu. Ya, sungkemnya itu apa? Fungsinya itu, kan begitu. Ya, demikian juga acara-acara seperti itu berlebihan. Bahkan menyelisih sunnah, menyelisih syariat. Ya. Jika dia berjabat tangan, kemudian tangannya dicium itu boleh. Sekedar itu saja. Cium tangan, boleh. Ya. Nah, jika sampai sujud itu tidak boleh. Terus bagaimana kalau ruku? Seperti ruku itu membungkuk, boleh nggak? Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian yang mengatakan itu termasuk ya sujud. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan menunduk begini saja itu nggak boleh. Nunduk begini itu nggak boleh. Ya, namun saya mendapat faidah pada beberapa waktu lalu daurah Syekh Abdullah Al-Mar'i rahimahullah, hafizahullah. Ketika kita tanya, Syekh, kebiasaan kita ini apalagi di Sulawesi, itu biasa kalau permisi, tabe tunduk itu Syekh. Mana? Ya, tersalaman gitu. Beliau mengatakan, ini bukan ibadah. Ya, itu bukan bentuk ruku, bukan. Itu hanya tahiyah. Ya, yang kalau itu tidak dilakukan di sebagian masyarakat akan menjadikan madarat dalam dakwah, madarat dalam apa namanya? Penilaian. Maka dilakukan dalam kondisi tertentu, tidak dilakukan dalam kondisi tertentu. Itu boleh. Jadi kalau pulang kampung Ki, ya di situ puang-puang sedang duduk masa jalan saja begitu, gitu. Bilang, di mana Ki belajar ini? Ya kan? Dulu bagus Ji, sekarang, tidak ada begini begitu tabe-tabe nah, ya kan? Nah itu. Beda kalau sama ikhwah kita begini, sama-sama mengerti sunnah, ya biasa lewat Ji. Itu sudah biasa. Jadi jika ada yang begitu, jangan juga diingkari, ya, jangan juga diingkari. Dikata haram itu sujud, syirik, wah, taib. Itu berkaitan dengan itu tadi. Dan jabat tangan, mencium tangan. Ada mencium tangan ini juga ya, jemaah. Itu disarankan kalau kita mau mencium tangan, dicium. Dicium itu bagaimana? Dicium. Gitu ya, dicium. Bukan ditaruh di kening begini. Nah, itu bukan cium, nanti sujud namanya lagi. Taruh di kening gitu. Dicium. Ya kalau kita pamitan sama mertua kah, ya, atau sama yang lebih tua kan, ya, dicium tangannya. Gitu. Dicium. Bukan ditaruh di kening, ya kan? Dikhawatirkan lagi kalau taruh di kening gitu, ada tujuan-tujuan tertentu. Dan ciumnya juga biasa saja, ya kan? Jangan dibolak-balik gitu. Seperti cari berkah. Kalau udah dicium begini, ini belum afdol ini. Ya. Itu lagi lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Pak Andi. Cukup di? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.